Oke cuy, jadi pada video kali ini saya akan menceritakan film We Are The Miller. Film ini menceritakan tentang pengedar narkoba yang mempunyai utang kepada seseorang tapi tidak bisa membayarnya, dan ia ditugaskan untuk menyelundupkan narkoba dari Meksiko ke Amerika dengan cara membuat keluarga palsu. Tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seseorang yang bernama David sedang menonton YouTube. Setelah itu, David menjual narkobanya kepada orang yang sudah memesannya. David juga memberi sedikit narkobanya kepada temannya. Scene berpindah kepada seseorang bernama Rose yang sedang bekerja sebagai penarikial. Di apartemen, Rose dan David bertemu. Ternyata David dan Rose tinggal satu apartemen dan bertetanggaan. Rose yang sedang mengobrol dengan David tentang tunjangan sewa apartemennya. Setelah selesai mengobrol dengan David, David dihampiri oleh Kenny, seorang bocil yang polos. Kenny melihat seseorang yang bernama Casey yang dicuri HP-nya. Kenny pun menolongnya, tapi ia malah dikeroyok balik. David yang tidak tega melihat Kenny dikeroyok, ia menolongnya, dan David sedang berbicara dengan preman itu. Kenny malah berkata David seorang penjual narkoba. David pun diminta untuk menyerahkan narkobanya, tapi David tidak mau dan lari. Casey pun mendapat HP-nya kembali. David yang terpojok, ia lompat tapi ia malah kesakitan, dan para preman itu mendapatkan narkoba milik David dan uang milik David. David yang sedang berada di kafe, ia diteleponi terus oleh bosnya yang bernama Brad. Setelah selesai minum kopi, ia dibawa oleh om-om berotot ke tempat Brad. Brad menagih hutangnya karena David tidak bisa membayarnya. Brad memberikan pekerjaan kepada David, yaitu menyelundupkan narkoba. Dan saat Brad berkata kepada David, saat ia mengambil narkobanya, ia hanya perlu berkata, "Aku akan mengambil narkobanya Pablo Chacon." David mengobrol dengan Kenny tentang pekerjaannya, dan Kenny memberi saran untuk menyamar saat melewati perbatasan negara. Tapi David malah mengejek Kenny. Saat mengobrol, ada sebuah keluarga yang menanyakan arah ke kebun binatang. David pun mempunyai ide untuk membentuk keluarga palsu. David mengajak Rose menjadi istrinya untuk menyelundupkan narkoba. Tentu saja Rose menolaknya dan menyebut hal ini hal yang bodoh. David pun mengajak Kenny dan Casey untuk menjadi anaknya, dan mereka menerimanya. Scene berpindah ke Rose yang diberitahu oleh bosnya untuk berhubungan badan dengan pelanggannya. Rose pun menolaknya dan keluar dari pekerjaannya. Saat pulang, ternyata apartemen Rose disegel karena belum membayar kontraknya. Rose pun akhirnya menerima tawaran dari David dan bergabung bersama keluarga palsunya. Saat Rose menyimpan barang, Kenny tidak sengaja mencium tete Rose. Kenny pun kaget dan tidak sengaja memukul Casey. David pun meminta mereka untuk berkumpul di belakang pesawat untuk menegur mereka karena berisik pramugari menghampirinya, dan mereka langsung berpura-pura berdoa. Lord, we thank thee for the blessing of this family vacation. May David. Setelah sampai bandara, Brand mengirimkan mobil van. Van itu akan digunakan untuk menyelundupkan narkoba. Setelah mereka sampai di perbatasan negara, mereka berkata, "Kami keluarga Miller dan mau lapor untuk liburan." Setelah melewati perbatasan, mereka sampai di sebuah markas narkoba. David bertemu bos gangster dan ditodong pistol. David menjawab Pablo Chacon, dan para gangster itu memberikan narkobanya. Kenny diberi buah-buahan tapi menolaknya. Ternyata yang memberikan buah-buahan itu adalah ibunya gangster. Kenny pun menerimanya. David melepon Brad kalau narkobanya tidak sesuai yang dikatakan. Narkoba yang David bawa terlalu banyak dan bisa mengancam keluarganya. Dan responnya Brad malah santai dan tenang. Narkobanya pun selesai dimasukkan ke dalam van milik David hingga memenuhi mobil. David pun keluar dari markas itu. Baru saja keluar, David dicegat oleh polisi. Polisi itu meminta uang 1.000, tapi David tidak punya uang sebanyak itu. Polisi itu pun meminta hubungan seks. David menyuruh Rose, tapi
polisi itu meminta seorang laki-laki. David pun menyuruh Kenny. Karena Kenny menolaknya, polisi itu menghampiri David dan berkata, "Hisap aku atau beri aku 1.000 peso." David mengira polisi itu meminta $1.000. Ternyata polisi itu hanya meminta 1.000 peso. David memberikan uang karena 1.000 peso sama dengan $80. Setelah sampai di perbatasan, David bertemu dengan tetangganya. Karena kenal, mereka menyapa David dan Rose. David memperkenalkan keluarganya, mereka juga memperkenalkan keluarganya. Saat mereka memperkenalkan anaknya yang bernama Melissa, sepertinya Kenny jatuh cinta padanya. Saat mobil David akan maju diperiksa, ada seseorang tertangkap membawa ganja. David pun merem mendadak, menyebabkan satu kantong narkoba jatuh ke Rose. Rose pun menyembunyikan narkobanya dengan selimut bayi. Eddie melihatnya dan menganggap mereka mempunyai bayi. Eddie bertanya nama bayi mereka. David dan Rose berkata nama bayinya Lenbor. Saat mobil mereka akan dicek, mereka pun sudah siap dan akan berakting di depan petugas. David malah grogi karena anjing penjaga menggonggong-gonggong terus. David dan keluarga diminta turun dari mobil. Ternyata ada orang Meksiko yang ikut di van-nya David. Para orang Meksiko itu pun dikejar oleh para penjaga. David dan keluarganya pun berhasil melewati perbatasan dengan aman. Scene berpindah ke markas gangster dan datang Pablo Chacon yang asli. Ia ingin mengambil narkobanya, tapi bos gangster itu bingung dan berkata, "Barangmu sudah diambil oleh pengirimmu." Pablo Chacon berkata, "Apakah kau masih ingat yang membawa narkobaku?" Gangster itu menjawab, "Ya, ia mengendarai mobil van bersama keluarganya." Pablo Chacon dan gangster itu pun mengejarnya David dan keluarganya. Scene berpindah ke David dan keluarganya. David yang sedang mengendarai mobil, tiba-tiba mobil itu mogok karena membawa narkoba terlalu banyak, sehingga mesin mobil itu mengeluarkan asap dan mereka pun terdampar. Mereka pun jadi saling menyalahkan hingga Rose dan Casey pergi meninggalkan David. David dan Kenny pun bertemu dengan keluarga yang tadi di perbatasan, lalu menjemput Rose dan Casey. Van mereka yang mogok pun diderek hingga sampai bengkel terdekat. Saat perjalanan, David dan Rose berusaha menutupi sandiwara mereka. Saat David disuruh ambil peta, David melihat pistol dan lencana. David pun kaget, ternyata Don adalah seorang penyidik pemberantas narkoba. David dan keluarganya pun menjadi ketakutan. Saat sampai di bengkel, sialnya bengkel itu pun tutup. Saat Rose sedang mengendong bayi, Eddie meminta untuk menggendongnya, tapi Rose terus menolaknya karena itu adalah satu kantong narkoba. Rose pun melemparkan narkoba itu dan dilindas oleh mobil. Eddie pun kebingungan karena tidak mengeluarkan darah. David dan yang lainnya berkata itu cuma karung daun dan mereka memperlakukannya seperti bayi sungguhan. Karena tutup, akhirnya mereka berkemah di dekat bengkel itu. Sembari menunggu besok hari, mereka pun bernyanyi dan memainkan tebak gambar. Saat giliran Melissa menggambar, David dan Rose malah merencanakan untuk mengambil mobil van milik Don. Saat selesai Melissa menggambar, tak ada yang bisa menjawabnya. Melissa merasa kesal. Setelah itu giliran Kenny. Saat Kenny selesai menggambar, Rose malah menjawab penis hitam besar. Ternyata jawabannya salah. Ternyata jawaban yang benar adalah papan skate. Padahal dilihat dari gambar yang Kenny buat emang mirip burung.